Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjabarkan materi mengenai sistem respirasi atau sistem pernafasan pada manusia. Materi sistem respirasi merupakan salah satu pembahasan pada bab semester 1, kelas 11, mata pelajaran biologi. Jangan lupa simaklah video pembelajarannya dengan baik ya, dan juga kerjakan latihannya. Selamat belajar. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai pada materi sistem respirasi adalah untuk kompetensi pengetahuan, menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem respirasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem respirasi manusia. Sedangkan untuk kompetensi keterampilannya, menyajikan hasil analisis pengaruh pencemaran udara terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ pernafasan manusia berdasarkan studi literatur. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada bab respirasi pada manusia adalah peserta didik dapat menganalisis mekanisme pernafasan pada manusia melalui pembelajaran discovery learning untuk membiasakan sikap objektif agar dapat mencapai kompetensi blended antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Adapun cakupan materi pada sistem respirasi, yang pertama adalah pengertian sistem respirasi, kedua, organ-organ pada sistem respirasi, dan ketiga, mekanisme sistem respirasi. Pertama, pengertian sistem respirasi. Sistem respirasi adalah proses menghasilkan energi dengan memecah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Proses respirasi umumnya memecah molekul gula sederhana menjadi karbon dioksida, uap air, dan energi. Sederhananya, respirasi adalah proses keluar masuknya udara pada paru-paru manusia. Selanjutnya, kita akan membahas organ pernafasan. Organ pernapasan manusia itu dimulai, udara masuk pertama diawali dari hidung, kemudian ke faring, laring, trakea, bronkus, kemudian bronkiolus yang merupakan cabang dari bronkus, dan terakhir akan bermuara pada alveolus. Organ pernapasan pada manusia yang pertama akan kita bahas adalah hidung. Organ pernapasan pertama yang dilalui udara dari luar. Hidung, organ pernapasannya di dalamnya terdapat dua hal penting untuk pernapasan, yaitu bulu-bulu halus dan juga mukus atau lendir. Untuk bulu hidung itu berfungsi sebagai penyaring partikel kasar yang terbawa udara masuk. Sementara untuk mukus atau lendir berfungsi menyaring partikel halus yang terbawa bersama udara. Selain itu, hidung juga berfungsi sebagai menghangatkan udara oleh mukosa atau ingus dan juga membunuh kuman-kuman yang masuk oleh leukosit. Itu terdapat pada selaput, lendir atau mukus yang berada di dalam rongga hidung kita. Selanjutnya, ada alat pernafasan berupa faring.
Percabangan dua saluran. Yang pertama merupakan saluran tenggorokan atau nasofaring yang berfungsi di pernafasan, dan yang kedua adalah saluran kerongkongan atau olarfaring di pencernaan. Faring tersusun menjadi tiga, yaitu nasofaring, yaitu bagian atas ya, yang mana di dalamnya terdapat bagian langit-langit ya. Kemudian ada orofaring, itu di bagian tengah yang mana sudah menyentuh bagian uvula dan juga amandel. Kemudian bagian yang paling pangkal faring yaitu laringofaring. Ya, di sini terdapat selaput epiglotis, yaitu suatu katup terbentuk daun yang akan menutup saluran pernafasan saat kita menelan makanan atau minuman. Katup ini memiliki fungsi tersendiri, yaitu agar makanan tidak masuk ke saluran pernafasan pada saat kita sedang makan. Organ selanjutnya adalah laring. Terdapat pangkal laring yang tersusun atas tulang rawan, berupa lempengan yang terbentuk seperti jakun. Kemudian tadi di atas pangkal itu terdapat saluran epiglotis ya. Dan juga selaput suara yang terletak di pangkal laring tersebut. Selanjutnya ada trakea. Trakea adalah bentuk terusan daripada laring ya, di mana dia berbentuk pipa ya, rata-rata 10 cm panjangnya. Dinding trakea terdiri dari 3 lapisan, yaitu ada lapisan dalam, epitel berambut getar atau silia dan berlendir. Lapisan tengah, cincin tulang rawan, dan berotot polos. Kemudian ada lapisan terluar, yaitu adalah jaringan ikat. Cincin tulang rawan berfungsi untuk mempertahankan bentuk trakea. Selaput lendir bersilia berfungsi menyaring dan menolak partikel yang lolos dari saringan bulu hidung. Jadi, di dalam trakea juga terdapat selaput lendir ya. Kemudian efek tolakan partikel secara paksa oleh trakea bisa membuat kita batuk atau bersin. Selanjutnya, cabang dari trakea yaitu adalah organ bronkus. Ujung trakea itu bercabang 2 ya, jadi bronkus itu ada 2. Bronkus kanan lebih pendek daripada bronkus kiri. Bronkus ini sudah terdapat di dalam paru-paru. Bronkus bercabang lagi dalam paru-paru membentuk bronkeolus. Bronkus kanan bercabang menjadi 3 bronkiolus dan bronkus kiri bercabang menjadi 2 bronkiolus. Selanjutnya, pernafasan bermuara di ujung bronkiolus, yaitu terdapat alveolus yang merupakan gelembung-gelembung udara tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam paru-paru. Alveolus di setiap manusia memiliki 480 juta di dalam tubuhnya. Ada 170 alveolus per 1 kubik milimeter paru-paru. Semua alveolus terletak di bagian ujung bronkiolus. Ketika kita menarik nafas, alveolus membesar, dan ketika kita menghembuskan nafas, alveolus akan mengecil. Jadi, fungsi alveolus adalah tempat terjadinya pertukaran gas. Dari alveoluslah, oksigen akan dialirkan ke seluruh tubuh melalui darah. Dan karbon dioksida akan dikeluarkan dari tubuh melalui nafas atau sistem pernafasan. Selanjutnya, paru-paru, bronkus, dan bronkiolus tadi itu sebenarnya ada di dalam paru-paru ya, atau pulmo. Nah, kemudian antara paru-paru dengan rongga dada itu terdapat diafragma, yaitu sekat yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Sekarang kita bahas tentang paru-paru. Paru-paru kiri dan kanan itu strukturnya berbeda ya. Di kiri terdapat 2 gelambir, sedangkan di kanan terdapat 3 gelambir paru-paru. Paru-paru dibungkus oleh 2 selaput yang disebut dengan pleura. Selaput pleura yang membungkus bagian luar paru-paru disebut dengan pleura parietal. Sementara selaput pleura yang membatasi bagian dalam paru-paru disebut dengan pleura visceral.
Di antara kedua selaput terdapat rongga yang berisi cairan pleura untuk mencegah gesekan daripada kerja paru-paru. Ibu jabarkan kembali untuk mekanisme pernapasan pada manusia. Mohon diperhatikan ya. Mekanisme pernapasan manusia. Pada saat kita bernafas, berlangsung dua mekanisme, yaitu menghirup udara, disebut juga dengan inhalasi atau inspirasi, dan menghembuskan udara disebut dengan ekshalasi atau ekspirasi, yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Pada saat melakukan mekanisme pernapasan, terjadi kerjasama antara otot dada, tulang rusuk, otot perut, dan diafragma. Diafragma adalah otot yang terdapat di antara rongga dada dan rongga perut. Pada saat inspirasi, diafragma dan otot dada berkontraksi, volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan udara masuk ke paru-paru. Pada saat ekspirasi, diafragma dan otot dada berelaksasi, volume rongga dada kembali normal, paru-paru kembali normal, dan udara keluar dari paru-paru. Satu kali pernafasan terdiri atas satu kali inspirasi dan satu kali ekspirasi. Bernafas dengan membesarkan dan mengecilkan volume rongga dada disebut pernapasan dada, sementara bernafas dengan membesarkan dan mengecilkan volume rongga perut disebut dengan pernafasan perut.